Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ngalimo Ngaji 15 menit online. Nah, acara ini adalah acaranya PAC kita Ansor Tembalang. Ya, tujuannya untuk menemani ngabuburit sahabat-sahabat agar bermanfaat gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar menunggu beduk maghrib, tapi juga sahabat-sahabat akan mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat gitu. Ini saya Luki Satriaji akan menjadi host acara atau ngalimo pada sore hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Adiniyah Sahabat Rasulullah Al-Fatihah. Oke, ternyata sore hari ini ada Kang Mas Gajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, nahmaduhu wa nasta'in ala umuri dunya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, ini tampaknya saya harus jadi pemain cadangan. Kang Mujabnya baru kelihatan, tidak apa-apa. Saya memenuhi permintaan dari sahabat MC untuk menjadi pengisi pada sore hari ini. Semoga apa yang akan disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung bersama di kegiatan Ngalimo ini, Ngaji 15 menit online. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan materi yang sederhana saja, tapi ini sangat bermanfaat bagi kita semua umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Apakah hal itu? Yaitu tentang keutamaan sahur atau anjuran sahur selama berpuasa. Apakah itu puasa Ramadan ataupun puasa sunnah yang lain, sahur ini sangat dianjurkan. Kenapa? Karena sahur adalah salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita umatnya ingin melaksanakan puasa, ya. Jadi seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah, "Tasahuru fa inna fis sahur barokah." Bersahurlah kalian semua, karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barokah. Nah, barokah apa saja yang ada di ketika kita melaksanakan sahur ini? Banyak. Berkah dalam makan sahur itu meliputi kebaikan dalam permasalahan ukhrawiyah maupun duniawiyah. Yang pertama, ketika kita menjalankan ibadah sahur, kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita mendapatkan pahala karena kita menjalankan sunnah Rasul berupa puasa sahur. Nah, nggak cuma satu saja, bisa dua sunnah yang kita laksanakan sekaligus dalam kegiatan sahur ini. Ketika kita melakukan sahur itu sendiri dan ketika kita mengakhirkan
sahur. Jadi ketika kita makan sahur, bangun untuk sahur, itu kita sudah dapat sunnahnya Rasul. Nah, ketika kita mengakhirkan sahur, juga kita dapat sunnah dari beliau. Nah, gimana kalau yang sahurnya jam 12 gitu, sebelum tidur sahur? Ya, monggo saja, nggak masalah. Cuman dapatnya sunnahnya satu, yaitu sunnah sahur. Diniati saja. Ketika misalkan kita tengah malam, wah, kok belum tidur nih, jam 12, jam 1 kok belum tidur. Nah, daripada saya nanti nggak bangun sahur, sudah saya mau sahur sekarang. Ya sudah, diniatkan saja sahur. Minimal kita dapat sunnahnya Rasulullah untuk melaksanakan sahur. Nah, berkah apa lagi? Ketika kita sahur, maka secara biologis puasa kita akan menjadi lebih kuat dalam menahan lapar. Jadi sahur itu memberikan kekuatan saat menjalankan ibadah puasa. Juga untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Nggak cuma untuk puasa saja. Jadi ketika dibandingkan antara yang kita nggak sahur dengan yang kita sahur, maka secara sisi biologis maupun secara sisi psikologis kita akan merasa kita lebih kuat dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Nah, kalau kita makan sahur, kita nggak lemes. Sehari-hari kita masih tetap dapat bekerja, kita masih dapat beribadah ke masjid, kemudian itikaf, melaksanakan salat sunnah, zikir, dan lain sebagainya. Sehingga barokahnya itu ada. Ketika kita makan sahur, maka kita akan lebih kuat menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian, kalau kita bangun sahur, misalkan jam 3 atau setengah 4, kita berangkat untuk melaksanakan sahur. Nah, setelah sahur itu ada waktu-waktu yang mustajabah di situ. Di sepertiga malam itu sesuai hadis Rasulullah, di sepertiga malam itu ada waktu-waktu yang mustajabah. Jadi ketika kita bangun sahur, jangan hanya kita makan, minum, kemudian selesai. Atau dilanjutkan dengan main game. Nah, ini khusus yang jomblo-jomblo ini biasanya. Selesai makan, selesai minum, sahur, sambil ngerokok, sambil main game. Nah, ini sangat disayangkan. Karena pada waktu-waktu di sepertiga akhir malam itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Di situ bisa kita manfaatkan untuk berzikir, sholat tahajud, seperti itu. Kemudian dengan kita melaksanakan sahur juga mencegah kita atau menghindarkan kita dari perilaku buruk akibat rasa lapar. Jadi kalau kita lapar, sifatnya manusia ya, kalau bagian tengah itu sudah mulai memanas, itu naik ke atas itu nanti. Wah. Dari bawah itu naik ke atas, nanti kepalanya juga ikut panas. Nah, kalau kepala sudah panas, jadi banyak hal-hal buruk yang bisa terjadi. Jadi dengan adanya sahur ini bisa mencegah kita untuk berbuat buruk karena lapar. Ya. Jadi ikhwan jomblo fillah, manfaatkan sahur. Ya. Karena dalam sahur itu terdapat waktu-waktu yang mustajabah. Nah, kenapa kok saya menyarankan ini para ikhwan jomblo fillah ini? Jadi supaya jenengan itu bisa berdoa pada saat itu, ya Allah, saya sudah jomblo sekian tahun. Ya Allah, saya ingin punya pasangan. Nah, itu waktu-waktu mustajabah di situ. Dan Toat, ya, dan Morris, dan Gus Luki ini hostnya juga termasuk ya,
Jadi jangan tinggalkan sahur itu. Kemudian hikmah apa lagi yang terdapat dalam sahur ini? Jadi ada hadis Rasul yang menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan sahur itu mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikatnya. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah SAW, as-suhur aklah barokah, fala tad'uhu walau an yajra'u ahadakum jar'ah minal ma' fa innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alal mustahirin. Jadi sahur itu adalah makanan berkah. Maka jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya dengan meneguk seteguk air, ya. Jadi alangkah sangat dianjurkannya sahur itu. Jadi walaupun kita nggak sempat makan, sudah mau imsak, minimal 1 teguk air kita minum dengan diniatkan untuk sahur. Karena innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alal mutasakhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang melaksanakan sahur. Ya Allah, subhanallah. Orang kita memanjatkan sholawat kepada Rasul saja dengan harapan bahwa kita bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Nah, ini kita juga mendapatkan sholawat dari Allah. Masya Allah. Nah, sholawat seperti apa sih maknanya? Jadi, bukan seperti sholawatnya Allah kepada Rasulullah. Nah, beda. Levelnya kita beda. Kita manusia biasa. Nah, sholawatnya Allah ini maknanya adalah mencakup maghfirahnya Allah, kemudian rahmatnya Allah, pemaafannya Allah kepada kita. Sholawat kepada kita, orang-orang yang melaksanakan sahur. Nah, bagaimana salawatnya malaikat? Nah, salawat malaikat adalah dengan doanya mereka kepada kita. Malaikat itu mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Jadi alangkah pentingnya kita melakukan ibadah sahur ini. Jadi jangan sampai dilewatkan, ya. Hatta kita bangun hanya meminum seteguk air, kita niatkan untuk sahur. Jadi berkahnya sahur ini kita dapatkan. Kita juga bisa mendapatkan amalan-amalan ketika kita bangun sahur. Jadi ketika sambil menunggu setelah imsak, ya. Jadi sepertiga malam itu atau waktu-waktu sahur yang dianjurkan seperti itu. Jadi di akhir, ya, Nabi itu selalu mengakhirkan sahurnya. Jadi, di waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang mustajabah untuk kita memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait hal tersebut juga disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 15 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa aswajum mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi kisah surat Ali Imran ayat 15 sampai 17 ini yang saya akan membacakan artinya. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu
Apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya. Alladzina yaquluna Rabbana innana amanna. Itu mereka orang-orang yang berkata bahwa ya Tuhan kami adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga as-sabirina, orang-orang yang sabar, was-shadiqina, dan orang-orang yang benar, wal qanitina, orang-orang yang taat, wal munfikina, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Jadi begitu mulianya waktu sahur ini, sehingga sahabat-sahabat Ansor Banser, Kota Semarang, khususnya di Kecamatan Tembalang, kemudian sahabat-sahabat Fatayat, Ibnu PPNU, semua kaum muslimin yang menyaksikan. Jangan kita tinggalkan sahur ini, karena begitu banyak barokah yang bisa kita dapatkan dari sahur. Oke, jadi sementara itu yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, terutama bagi kita yang sedang melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian adalah pesan-pesan dari Kang Mas Edi yang mengenai tentang keutamaan sahur. Jadi mungkin agak sedikit sederhana ya, cuman itu sangat berarti bagi kita semua untuk mengetahui bagaimana ternyata sahur itu penting banget. Jadi kedepannya jangan sampai teman-teman meninggalkan sahur meskipun hanya seteguk air. Kemudian itu dari sampai sini jangan lupa kita akan hadir setiap sore menjelang maghrib bersama Ngalimo, ngaji 15 menit online ya, dari PAJ kita Malang. Tentunya kita akan bersama teman-teman atau sahabat-sahabat yang kece-kece, yang keren-keren, yang hits tentunya gitu, agar kalau jadi sahabat-sahabat lebih bermanfaat. Jadi nggak hanya bola-bola dari itu ya, cuman ya kita lebih bermanfaat. Ini saja saya sudah juga minta maaf apabila ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.